Nama saya Puji F. Susanti, saya biasa dipanggil dengan Puji. Saya berasal dari Surakarta dan setelah lama saya berhijrah di Jakarta, saya mulai satu bisnis yang bernama Rempah Karsa. Kenapa? Susu teh. Kebetulan jamu ini jadi sesuatu hal yang baru untuk saya. Karena jujur untuk latar belakang keluarga sama sekali nggak ada background jamu. Jadi dulu saya punya catering, bermainnya dibikin tumpeng sama gudeg gitu. Jadi dulu kalau ada pesanan saya buat. Terus jamu ini sebagai minuman yang saya tawarkan kepada pelanggan atau customer. Kemudian mulai kita fokus di jamu aja, kita bikin resto gitu ya, resto online gitu, kemudian bikin marketplace gitu. Nama saya Ayub Maulana Hidayat, posisi saya di sini sebagai marketing untuk penjualan. Kalau untuk target pemasaran sendiri sih kita di sini ada beberapa target market, kayak untuk di supermarket atau modern market, atau di dunia horeca juga seperti hotel, restoran dan kafe, atau di minuman kekinian yang sekarang sedang booming. Jadi jamu itu juga bisa diaplikasikan ke beberapa jenis minuman kekinian yang seperti yang ada sekarang. Nama saya Senwadi Nugroho. Di Rempah Karsa saya sebagai finance yang mengurusi dari mulai pendanaan, termasuk support ke marketing dan juga support ke bagian produksi juga. Sebenarnya untuk pekerjaan saya pekerjaan utama saya sebenarnya seorang pegawai negeri di suatu kementerian dengan background saya lulusan akuntansi dari suatu perguruan tinggi kedinasan. Sendiri bukan tipikal penyuka jamu yang medok gitu ya, jamu yang kental banget. Karena pengalaman gitu ya, minum jamu yang ukuran 150 ml dalam satu gelas ya, gelas blimbing itu, sekali kita minum gitu ya, itu kram di perut gitu. Nah, konsep Rempah Karsa itu adalah jamu yang ketika kita teguk, ketika kita minum, kita nggak sadar kok tahu habis. Jadi konsepnya adalah jamu light, jadi jamu yang nggak terlalu medok gitu ya. Tetapi bukan berarti tidak berkhasiat, karena kan sebenarnya kita ingin mengangkat lagi peran jamu yang harusnya diminum sehari-hari gitu, bukan ketika kita butuh atau sakit aja. Ada ide waktu itu, istri mulai bikin jamu, mulai dipasarin secara pertemanan aja. Akhirnya iseng-iseng buka di resto online. Kita buka di GoFood sama Grab. Ternyata sehari lumayan 300, 400, itu udah seneng banget waktu itu. Anak muda zaman sekarang itu pinter-pinter ya, dan mereka terbuka sekali dengan yang namanya kreasi. Bahkan kita tahu ada jamu fusion ya, kita bisa mix lagi jamu ini dengan berbagai materi lain. Jadi di sini itu kita ingin merubah mindset dari masyarakat supaya tidak menilai jamu itu kesannya pahit, karena jamu di sini itu kita posisinya itu lebih cenderung kekinian, kita bisa diaplikasikan ke beberapa menu, contohnya seperti hot ataupun cool. Untuk yang sirup itu kita bisa diaplikasikan untuk atau dicampur dengan beberapa minuman kekinian yang ada seperti soda, yogurt, atau campuran topping-topping yang lagi ngetren sekarang.
Nah, disinilah yang namanya keunikan rempah ya, karena rempah itu bisa mengeluarkan banyak sekali aneka rasa yang sangat fantastik ya. Dari rasa mint itu kalau di luar negeri ya udah daun mint gitu. Kalau di Indonesia bisa dari adas, bisa dari peka gitu. Peka pun dan adas pun tuh ada macam-macam ya varietasnya. Nutmeg, pandan leaf, lemongrass yang belum. Lupa Mas. Tapi bisa jadi satu minuman yang lebih eksotik lah ala modern dan tidak meninggalkan rasa-rasa rempah yang khas. Tapi memang bukan semua jamu saya minum enggak, tapi memang jamu kita itu banyak yang jamu yang sifatnya buat have fun aja udah kayak karena rasanya ringan ya Mas, karena rasanya itu bukan jamu yang berat atau jamu yang sifatnya kayak buat obat itu. Jadi ya saya konsumsi rutin juga. Konsep kami adalah ingin menawarkan ke keluarga Indonesia sirup rempah yang sehat. Jadi ini adalah sirup yang sangat cocok sekali disajikan di tengah keluarga gitu ya, dan pas sekali dengan pandemi ya pada saat ini. Dan itu nggak cuma orang dewasa, anak-anak pun suka. Seperti sirup beras kencur gitu ya, sirup rempah beras kencur. Itu kalau anak-anak sangat suka dicampur susu. Lalu ya, pakalnya ya. Rasanya sih kayak beras kencur, tapi kayak ada susu-susunya. Melihat para pelaku bisnis itu sekarang sangat berkreasi sekali dengan jamu-jamu yang ada gitu. Nah, dari kami menyasar di dua perbedaan yang mungkin tidak semua pebisnis lakukan. Pertama, kami membuat tisane. Tisane itu dari tisana ya, istilah yang mana itu merujuk pada batang-batang kering, bunga-bunga kering, biji, akar rimpang kering, apapun itu yang berasal dari tumbuhan dan kita keringkan untuk kemudian diolah menjadi minuman seperti teh gitu, tetapi tidak menggunakan daun teh. Tapi intinya yang kita harus dapatkan adalah kalau tisane itu bahan-bahan yang kita keringkan itu di bawah, tidak boleh di atas 1% airnya, kadar airnya, supaya empon-empon ini, akar rimpang ini awet dan tidak berjamur nantinya. Karena mungkin banyak sekali pelaku bisnis yang jualan jamu gitu ya dari seduhan, tetapi mengeringkannya di bawah sinar matahari ya, otomatis yang menjadi kritikal itu adalah terkait dengan polusi nih yang dari luar gitu ya, ada debu-debu nempel di jahenya atau di kunyitnya gitu. Nah, kalau kita aman, walaupun mesin dehidrator kita masih dibilang mesin dehidrator yang basic, tapi setidaknya itu satu upaya dari Rempah Karsa untuk memberikan produk-produk yang unggulan dan higienis. Kita punya produk, kita pastiin produknya itu bener, enak pun nggak cukup, manfaat pun nggak cukup, tapi kita harus tahu juga bahwa orang harus tahu kalau ini tuh produknya bersih. Bahan secara quality control itu baik, dan juga kita juga ingin menyampaikan kalau produk ini ke masyarakat, kalau produk ini halal. Rempah Karsa sangat ingin sekali meningkatkan literasi rempah dan jamu ke masyarakat. Dengan demikian ya, para konsumen itu tidak hanya mengkonsumsi ya jamu atau rempah atau produk-produk dari Rempah Karsa, tapi mereka juga tambah pintar gitu. Pandemi kemarin itu satu momen yang merupakan revolusi rempah lah, revolusi jamu gitu, di mana masyarakat mulai berbondong-bondong untuk mencari jamu gitu.
Padahal sebelumnya mereka tidak memiliki ketertarikan, mungkin bahkan baru pertama kali minum jamu setelah pandemi mungkin. Kita dulu sempat yang namanya kelabakan dengan pesanan jamu. Sampai bagian produksi itu kan normalnya saya cuma 2 gitu ya. 2 itu pun malam dan siang dan malam gitu gantian gitu. Kalau kemarin itu per shift 4 gitu. Nah, omset bisa dibilang per hari bisa 4 sampai 5 juta. Itu untuk jamu aja ya, itu menurut saya luar biasa ya. Karena yang dulunya awal-awal 1 hari itu cuma 400.000, 300 gitu. Anak buah jam kerja kita kasih dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kita komit jam kerja kita itu dari jam 8 sampai jam 3 malam. Dan kadang karena kita udah ngomong kayak gitu, anak buah itu kadang lapornya itu jam 11. Pak, ini ternyata ada invoice yang belum selesai. Walaupun mereka lapor, habis lapor kan mereka tidur. Tapi kita kan nggak bisa tidur. Kita senangnya di situ gitu ya, bukan soal materi dan omset saja, tapi lebih ke ternyata masyarakat mulai lagi mencintai jamu, mencintai rempah-rempah, dan mereka juga mulai aware lagi nih yang namanya kalau sakit, oke, bisa minum obat, tetapi untuk sebelum sakit gitu ya, paling nggak sudah ada upayanya dulu, yaitu dengan jangan sampai sakit, makanya minum jamu. Di sebelum pandemi, kita tuh paling kenal orang jualan jamu itu paling berapa. Kalau dicek di resto online waktu itu mungkin di Jakarta sendiri paling sekitar 20-an. Begitu masuk pandemi, di resto online itu pun mungkin sekitar lebih dari 200. Apalagi kalau yang jualannya di marketplace, di Instagram, itu bisa mungkin ribuan orang yang jualan jamu. Bahkan yang restoran yang biasanya nggak jualan jamu pun akhirnya jualan jamu, karena memang trennya sedang naik. Kita pun juga ikut ya dalam tanda kutip menikmati keuntungan dari jamu. Karena isu pandemi akhirnya semua orang minum jamu, dan kita sebenarnya menikmati keuntungannya itu juga di awal. Kalau dulu itu semua orang minum kopi, sekarang semua orang minum Thai tea, semua orang minum boba. Kita itu punya mimpi besar, gimana caranya cepat atau lambat semua orang itu minum jamu gitu. Rempah Karsa memiliki mimpi yang sangat besar dengan jamu dan rempah-rempah pada umumnya. Kenapa? Karena petani rempah di Indonesia itu hanya bisa berdaya kalau produknya itu bukan hanya dijual mentah gitu ya, tapi juga kita olah untuk diberikan nilai tambah gitu. Banyak rempah itu diekspor, dijual mentah gitu ya. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka nggak perlu ke pengepul lah ibaratnya ya. Kita membeli langsung gitu ya dengan harga normal gitu ya. Otomatis juga kesejahteraan mereka akan meningkat gitu.